Apakah bisnis yang gagal itu kurang keras berusaha? Apakah investasi buruk tidak dipikirkan dengan baik? Apakah karir yang mandek disebabkan kemalasan? Bertahun-tahun lalu, saya bertanya kepada pemenang hadiah Nobel Ekonomi, Robert Shiller, apa yang Anda ingin ketahui mengenai investasi tapi kita tak bisa ketahui? Peran pastinya keberuntungan di hasil sukses, jawabnya. Saya suka tanggapan itu, karena tidak ada yang benar-benar berpikir keberuntungan tak berperan dalam keberhasilan finansial. Namun karena sukar mengkuantifikasi keberuntungan dan tidak pantas kalau mengatakan keberhasilan orang disebabkan keberuntungan, sikap yang biasa adalah secara tersirat mengabaikan keberuntungan sebagai faktor keberhasilan. Jika saya berkata, ada 1 miliar investor di dunia, berdasar kebetulan belaka, apa Anda akan memperkirakan 10 di antara mereka menjadi miliarder hanya karena keberuntungan? Anda akan menjawab, tentu saja. Namun jika saya minta Anda sebut nama-nama para investor itu, di depan mereka Anda mungkin tidak akan berani. Ketika menilai pihak lain, mengaitkan keberhasilan dengan keberuntungan membuat Anda tampak iri dan jahat. Meski kita tahu, kaitan itu ada. Dan ketika menilai diri sendiri, mengaitkan keberhasilan dengan keuntungan juga bisa terlalu mematahkan semangat. Ahli ekonomi Bhaskar Mazumdar telah menunjukkan bahwa pendapatan di antara saudara lebih berkorelasi daripada tinggi atau berat badan. Jika Anda kaya dan jangkung, saudara laki-laki Anda lebih mungkin sama kayanya dibanding sama jangkungnya. Saya pikir sebagian besar kita secara intuitif tahu itu benar. Mutu pendidikan Anda dan kesempatan yang terbuka bagi Anda sangat berkaitan dengan status sosial ekonomi orang tua. Namun, carikan 2 bersaudara yang kaya dan saya akan tunjukkan 2 orang nyata berpikir temuan penelitian itu berlaku bagi mereka. Kegagalan yang bisa berupa segalanya dari kebangkrutan sampai tidak berhasil mencapai cita-cita pribadi juga disalahgunakan. Apakah bisnis yang gagal itu kurang keras berusaha? Apakah investasi buruk tidak dipikirkan dengan baik? Apakah karir yang mandek disebabkan kemalasan? Kadang iya, tentu saja. Namun, seberapa banyak? Sukar mengetahuinya. Segala yang layak dikejar punya peluang berhasil di bawah 100%. Dan risiko adalah apa yang terjadi ketika mendapat hasil yang kurang dikehendaki. Sebagaimana dengan keberuntungan, kisahnya jadi terlalu sulit, terlalu berantakan, terlalu kompleks jika kita coba urai seberapa banyak suatu hasil disebabkan keputusan sadar atau risiko. Anggap saya membeli saham dan 5 tahun kemudian harganya tak naik-naik. Mungkin saya membuat keputusan buruk dengan membelinya. Mungkin juga saya membuat keputusan bagus yang peluang untungnya 80%. Dan saya kebetulan mendapat hasil rugi yang peluangnya 20%. Bagaimana saya tahu yang mana yang terjadi? Apa saya berbuat kesalahan atau saya menghadapi risiko? Bisa saja mengukur dengan statistik apakah beberapa keputusan itu bijak. Namun di dunia nyata sehari-hari kita tak melakukan itu. Terlalu sukar. Kita lebih suka cerita sederhana yang gampang tapi sering menyesatkan. Sesudah menghabiskan bertahun-tahun di sekitar investor dan pemimpin bisnis, saya menyadari bahwa kegagalan orang lain biasanya dianggap disebabkan keputusan buruk. Sementara kegagalan kita sendiri biasanya dianggap karena risiko buruk. Ketika menilai kegagalan Anda, saya cenderung lebih suka cerita jelas dan sederhana mengenai sebab dan akibat. Karena saya tak tahu apa yang berlangsung dalam kepala Anda. Anda mendapat hasil buruk, jadi itu mesti disebabkan keputusan buruk. Adalah cerita yang paling masuk akal bagi saya. Namun, ketika menilai diri sendiri, saya bisa membuat cerita liar untuk membenarkan keputusan masa lalu dan mengaitkan hasil buruk dengan risiko. Sampul majalah Forbes tidak mengeluh-elukan investor malang yang membuat keputusan bagus, tapi kebetulan mengalami kesialan berupa risiko buruk. Namun, sampul itu jelas mengeluh-elukan investor kaya yang membuat keputusan biasa-biasa saja, atau bahkan serampangan, tapi kebetulan beruntung. Keduanya melempar koin yang sama, kebetulan hasilnya beda. Bagian yang berbahayanya adalah bahwa kita semua mencoba belajar mengenai apa yang ampuh dan tidak ampuh untuk uang. Strategi investasi apa yang ampuh, apa yang tidak ampuh. Strategi bisnis apa yang ampuh, apa yang tidak ampuh. Bagaimana caranya jadi kaya, bagaimana supaya tidak miskin. Kita cenderung mencari pelajaran dengan mengamati keberhasilan dan kegagalan lalu berkata, lakukan apa yang dia lakukan, hindari apa yang dia lakukan. Jika punya tongkat sihir, kita akan menemukan seperti apa tepatnya proporsi hasil yang disebabkan tindakan yang bisa diulang, dibanding peran risiko dan keberuntungan acak yang memengaruhi hasil itu ke segala arah.
Namun kita tak punya tongkat sihir. Kita punya otak yang lebih suka jawaban gampang tanpa memperhatikan nuansa. Jadi, mengenali ciri-ciri yang harus kita tiru atau hindari bisa sangat sulit. Saya akan menceritakan sosok lain yang sangat sukses seperti Bill Gates, tapi kesuksesannya sukar diketahui apakah berasal dari keberuntungan atau keahlian.